Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagai Cahaya Nugraha, NIM 21010201128 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Prodi PGSD kelas D. Di sini saya akan sedikit mereview buku novel yang berjudul Teach Like Finland. Dalam bab kesejahteraan, Timothy D. Walker yang pindah dari Arlington ke Helsinki, Finlandia, kehidupan di Finlandia tampak lebih lambat daripada di Amerika, dan beliau mengakuinya setelah tinggal di Boston yang penuh dengan energi. Beliau tertarik dengan atmosfer yang tenang di Helsinki. Meskipun beliau kewalahan di tahun pertama mengajarnya, ideologinya masih terngiang di telinganya bertahun-tahun berikutnya di Helsinki, bahwa nilai dari dirinya itu diukur dengan produktivitasnya sendiri. Beliau berpikir bahwa kehidupan yang lambat di negara Nordik yang kecil ini pada akhirnya mulai mengubahnya dari mengurangi pekerjaan setelah jam sekolah. Beliau meninggalkan semua pekerjaan sekolah di atas punggungnya, sehingga beliau dapat mengeluangkan untuk keluarganya. Di Helsinki, beliau merasa menjadi manusia yang sebenarnya, tetapi beliau mengakui bahwa di setiap sekolah memiliki kisah yang berbeda. Di minggu kedua, 3 rekan gurunya mengatakan kalau mereka mencemaskan kondisi Timothy D. Walker, yang mulai kelelahan karena tidak pernah melihat saya di lounge. Tetapi beliau berusaha meyakinkan mereka kalau dia akan baik-baik saja, menggambarkan kepada kita bahwa pendidikan yang terpenting adalah bagaimana kita mampu untuk merasakan sebuah kebahagiaan baik dari sisi seseorang pengajar maupun seorang siswa di sekolah. Kebahagiaan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan pokok, waktu tidur yang cukup, tersedianya tempat pakaian dan bernaung menjadi prasyarat bagi seorang pengajar dan peserta didik. Hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan fisik, emosi, dan mental guru dan siswa. Di Helsinki terdapat program Student Welfare Team atau tim kesejahteraan siswa, di mana seorang guru kelas berkumpul bersama dengan profesional dari sekolah lain, kepala sekolah, perawat, psikolog, dan masih banyak lagi orang yang dianggap perlu untuk berdiskusi mengenai kebutuhan individu di kelas yang mereka pegang. Selain itu, pada awal jam pelajaran, guru bisa menunggu di depan kelas dan memberikan sapaan bagi tiap siswa. Bentuknya bisa beragam. Hal yang sama bisa dilakukan ketika kelas selesai. Rutinitas semacam ini akan menjadi peluang bagi guru untuk lebih mengenal muridnya, sementara bagi murid hal ini menjadi penegasan bahwa ia dipandang sebagai individu, bukan sekumpulan anak. Ciptakan suasana akrab dengan bermain bersama para siswa. Hal ini terutama berguna untuk menenangkan dan menghilangkan rasa gugup pada hari pertama sekolah mereka. Dengan begitu, akan terpelihara hubungan dan atmosfer yang lebih santai selama 1 tahun pembelajaran. Salah satu bahan utama kebahagiaan menurut literatur akademik adalah rasa dimiliki atau sense of belonging, dan sebagai seorang pelajar, kita perlu untuk membudayakan suatu perasaan saling terhubung dan saling memiliki di antara satu sama lain. Rasa memiliki antara satu dengan yang lain akan memberikan satu kenyamanan dan rasa untuk saling menghormati, sehingga akan tumbuhnya sifat positif dalam sebuah lingkungan sekolah. Sesuatu hal yang perlu kita perhatikan karena pada dasarnya, pada sebuah kemandirian, siswa dapat memilih suatu tindakan yang baik dan bentuk untuk setiap aktivitasnya. Karena seorang pengajar memberikan sebuah kemandirian pada setiap siswa, para siswa juga dapat meningkatkan kreativitasnya dalam berpikir dan menyelesaikan suatu masalah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar anak menjadi mandiri, terutama saat belajar di kelas. Berikanlah kebebasan yang bertanggung jawab pada siswa sehingga ia bisa mandiri namun tidak melanggar koridor yang ada. Mulailah dengan memberikan kepercayaan, tidak memberikan kekangan, serta mengajak siswa untuk memikul tanggung jawab. Anak akan termotivasi ketika guru menunjukkan hal yang menandakan ia dipercayai melakukan sesuatu.
tinggalkan batas-batas yang ada sehingga murid dan guru sama-sama bisa mengenal inti pembelajaran ketika sedang membahas suatu materi. Anak-anak berusia 15 tahun Finlandia terbenam dalam siklus PISA tahun 2009, 2012, dan 2015. Data PISA secara luas mengungkapkan bahwa bangsa Nordik ini menurut Sahlberg secara konsisten menunjukkan hasil pembelajaran yang tinggi tanpa menghiraukan status sosial ekonomi siswanya. Untuk menjadi bahagia, salah satu hal mendasar yang harus kita miliki adalah perasaan kompeten dalam suatu area tertentu seperti memahat, coding, atau menulis. Sebagai guru, kita dapat menanamkan kegembiraan ke dalam kelas kita jika kita mampu memenuhi kebutuhan atas suatu keahlian dengan pengalaman mengajar di Helsinki dan kunjungan ke sekolah-sekolah di seluruh penjuru Finlandia. Berikut cara meningkatkan penguasaan kepada para siswa. Jangan abaikan buku penguasaan karena itu sangat membantu untuk mengukur sejauh mana pencapaian materi siswa. Manfaatkan buku pegangan secara maksimal. Materi pembelajaran jika dipergunakan secara strategis akan membantu siswa menguasai isi pembelajaran. Manfaatkan teknologi yang ada guna menunjang proses belajar. Tak ada yang terlalu cepat bagi siswa jika tujuannya untuk pembelajaran. Ini bisa membawa kegembiraan yang berdampak pada semangat belajar dan pencapaian nilai. Hal ini untuk membuktikan bahwa pembelajaran mereka dapat diterapkan dalam banyak aspek kehidupan. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu kolaborasi melalui kopi, menyambut para ahli, melepaskan diri dengan berlibur, dan jangan lupa bahagia. Bukan hal yang aneh jika ada guru yang mengundang guru kelas lain untuk memberikan pelajaran di kelas mereka. Hal ini menunjukkan guru dihargai karena keahliannya. Cara ini juga bisa membawa suasana dan semangat baru bagi siswa. Di Finlandia, setiap guru mengisi liburan musim panas dalam kegiatan berlibur yang menyenangkan. Sementara di Amerika, liburan dipergunakan oleh para guru untuk mengikuti berbagai seminar hingga berkunjung ke rumah siswa. Kita sebagai guru perlu membentuk pola pikir dan pendekatan yang lebih abundance atau oriented atau berorientasi pada kelimpahan, di mana ada suatu ruang bagi setiap siswa untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini akan memberikan dampak dalam proses sudut pandang, bahwasannya tidak ada lagi sudut pandang kompetitif di mana kita tidak lagi mencari lebih baik dari yang lain, dan daripada fokus pada upaya terbaik yang kita bisa berikan, alangkah lebih kita mengamati bagaimana pendidikan ini berproses. Jadi sebagai generasi New Mind, kita memerlukan beberapa inovasi dalam sebuah pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Kita perlu banyak belajar dari beberapa negara dan mengadopsinya untuk ditetapkan di Indonesia. Kita perlu menyadari bahwasanya pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita perlu melakukan perubahan dari hal terkecil, dimulai dan dari ruang kelas dan selanjutnya pada kompetensi diri pribadi sebagai seorang guru. Suksesnya pendidikan bukan ditentukan dari panjangnya waktu. Guru perlu menciptakan hubungan saling memiliki. Anggap setiap siswa sebagai individu yang berbeda. Materi bisa disampaikan dengan beragam cara. Guru bertugas memilih metode pembelajaran. Sekian dari saya tentang novel buku Teach Like in Finland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.